Swastiastu, perkenalkan nama saya Nimbade Arstagi Trivijayanti, absen 23 dari kelas 12 di MIPA 7. Demokrasi terpimpin itu merupakan suatu gagasan pembaruan kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. Demokrasi terpimpin yang sudah dirintis pada 1957 sebenarnya baru resmi berjalan sejak 1959 ketika Soekarno mengeluarkan dekret presiden, yaitu pada 5 Juli 1959. Langkah pertama dalam upaya menuju demokrasi terpimpin yaitu pembentukan Dewan Nasional pada 6 Mei 1957. Langkah selanjutnya adalah mengeluarkan suatu keputusan pada tanggal 19 Februari 1959 tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945. Pada tanggal 3 Juli 1959, konstituante mengadakan reses yang ternyata untuk selama-lamanya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD, Letnan Jenderal Ahmad Nasution, atas nama pemerintah mengeluarkan larangan bagi semua kegiatan politik. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berisi, pertama, pembubaran konstituante, kedua, tidak berlakunya UUD 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945. Ketiga, ada pembentukan MPRS dan DPAS. Dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin itu terdapat pembentukan MPRS. Berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959, Presiden membentuk MPRS. Tindakan tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, kedudukan Presiden berada di bawah MPRS, tetapi pada kenyataannya MPRS tunduk kepada Presiden. Yang kedua itu ada pembubaran DPR dan pembentukan DPR-GR. Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilu tahun 1995 dibubarkan pada 5 Maret 1960 karena DPR menolak RAPBN pada tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Presiden kemudian mengeluarkan penetapan presiden yang menyatakan bahwa DPR dibubarkan dan sebagai gantinya Presiden membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Yang ketiga itu adalah pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Itu dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959 yang diketuai oleh presidennya sendiri. Tugasnya itu memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah. Yang keempat itu ada pembentukan Front Nasional. Itu dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959. Tugasnya itu menyelesaikan revolusi nasional, melaksanakan pembangunan, dan mengembalikan Irian Barat. Yang kelima itu ada pembentukan Kabinet Kerja. Itu pada tanggal 9 Juli 1959, Presiden membentuk Kabinet Kerja. Dalam kabinet ini, Presiden Soekarno bertindak sebagai Perdana Menteri, sedangkan Insinyur Juanda menjadi Menteri pertama. Arah politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin terdapat A. Peran aktif Indonesia pada awal demokrasi terpimpin. Ini terdapat pertama pengiriman pasukan Garuda II ke Kongo untuk bergabung dengan pasukan perdamaian PBB dan UNOK. Kedua itu ada Presiden Soekarno berpidato dalam sidang umum PBB pada tanggal 30 September 1950. Yang ketiga itu ada ikut memprakarsai berdirinya GNB. Yang empat itu pada tanggal 24 Agustus sampai 4 September 1962, Indonesia berhasil menyelenggarakan Asian Games keempat di Jakarta. Yang B itu ada konfrontasi dengan Malaysia. Sikap Indonesia yang konfrontatif terhadap negara-negara barat antara lain ditunjukkan dengan konfrontasi terhadap Malaysia. Hal tersebut karena pemerintah tidak setuju dengan pembentukan negara federasi Malaysia yang dianggap proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan Indonesia dan negara blok NEVO. Yang C itu ada Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Pada tanggal 7 Januari 1965, Soekarno menyatakan bahwa Indonesia keluar dari PBB. Penyebab keluarnya Indonesia dari PBB adalah karena tidak setuju Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Pembahasan kedua itu pembebasan Irian Barat.
Konferensi Meja Bundar KMB yang diselenggarakan di DH Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 21 September adalah masalah Irian Barat akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun sesudah pengakuan kedaulatan. Perjuangan membebaskan Irian Barat dilakukan dalam perjuangan diplomasi, konfrontasi ekonomi dan politik, konfrontasi militer. Dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat, Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 di depan rapat raksasa di Yogyakarta mengeluarkan suatu komando untuk berkonfrontasi secara militer dengan Belanda yang disebut dengan Trikomando Rakyat atau Trikora. Isi dari Trikora tersebut adalah pertama, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Yang kedua itu ada kibarkan sang merah putih di Irian Barat. Yang ketiga itu ada bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Akhir pada tanggal 15 Agustus 1962 ditandatangani perjanjian antara pemerintahan Indonesia dengan pemerintahan Belanda di New York. Hal ini dikenal sebagai Perjanjian New York. Hal pokok dari isi perjanjian itu adalah penyerahan pemerintahan di Irian dari pihak Belanda ke PBB. Pembahasan yang ketiga itu ada perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, keadaan ekonomi dan keuangan Indonesia mengalami masa suram. Untuk menanggulangi keadaan ekonomi tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan. Yang pertama itu pembentukan Badan Perencana Pembangunan atau Bappenas. Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di bawah Kabinet Karya dibentuk Dewan Perancang Nasional pada tanggal 15 Agustus 1959. Pada tahun 1963, Dewan Perancang Nasional diganti menjadi Badan Perancangan Pembangunan Nasional yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Tugas Bappenas itu ada pertama menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Yang kedua itu ada mengawasi pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga itu ada menilai hasil kerja MPRS. 2. Penurunan nilai uang atau devaluasi. Itu tujuannya dilakukan devaluasi adalah membentuk inflasi yang tetap tinggi, mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dan meningkatkan nilai rupiah sehingga masyarakat kecil tidak dirugikan. Namun, usaha pemerintah tersebut tidak mampu mengatasi kemerosotan ekonomi, terutama perbaikan dalam bidang moneter. Yang ketiga itu ada deklarasi ekonomi atau disebut dengan dekon. Untuk mengatasi keadaan ekonomi yang semakin suram, pada 28 Maret 1963 dikeluarkanlah landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu deklarasi ekonomi. Tujuan dibentuknya dekon itu menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Yang keempat itu ada kebijakan lain pemerintah dalam usaha perdagangan. Pemerintah mengeluarkan peraturan tanggal 17 April 1964 mengenai adanya Komando Tertinggi Operasi Ekonomi dan Kesatuan Operasi. Itu tujuannya meningkatkan sektor perdagangan. Sekian dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.